Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam kegiatan di Classroom ya. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini Ibu masih akan membahas tentang materi bunyi, tapi subbab yang akan dibahas adalah subbab tentang resonansi, tentang hukum Mersenne, dan satu lagi tentang pemantulan bunyi. Kita mulai di resonansi ya. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena getaran benda lain yang frekuensinya sama dengan frekuensi alamiah benda. Jadi resonansi ini bergetarnya suatu benda karena benda lain ada yang bergetar tapi frekuensinya harus sama. Nah, dalam frekuensi resonansi, kolom-kolom udara berbanding lurus pada panjang kolom udara dalam pipa organa. Nah, hubungan antara panjang kolom udara, panjang gelombang, dan resonansi dirumuskan sebagai berikut. L1 sama dengan 1/4 kali lambda atau panjang gelombang. L2 sama dengan 3/4 kali panjang gelombang. L3 sama dengan 5/4 kali panjang gelombang. Apa itu L1, L2, L3? L1, L2, L3 adalah panjang kolom udara pada resonansi yang keberapa. Nah, sesuai koresonansi ke-1 berarti L1 rumusnya. Kalau L2 ya rumus yang L2 dan seterusnya. Kita lihat contoh soal ya biar lebih jelas. Resonansi pertama terjadi pada kolom udara 18 cm. Apabila cepat rambat bunyi di udara 342 meter per second, berapakah frekuensi garpu tala tersebut? Seperti biasa, kita tulis dulu yang diketahui. Nah, panjang kolom udara 18 cm. Pada resonansi pertama, berarti dia L1. Nah, di cepat rambat bunyinya di udara 342, berarti itu V. V sama dengan 342 meter per second. Nah, yang ditanya berapa frekuensi garpu tala, maka itu adalah F-nya. Nah, di situ yang ditanyakan F, maka kita jawab. Karena yang ditanyakannya F, kita cari dulu lambdanya atau panjang gelombang ya. Rumus L1, karena itu resonansi pertama, L1 sama dengan 1/4 kali panjang gelombang. Nah, resonansi pertama nilainya sudah ada 18 sama dengan 1/4 kali panjang gelombang. Maka panjang gelombang kita bisa cari panjang gelombang atau lambda sama dengan 4 dikali 18. Nah, hasilnya adalah 72 cm. Jika kita rubah ke meter dibagi 100 jadi 0,72 meter. Nah, setelah dapat lambda atau panjang gelombang, maka kita bisa mencari frekuensinya dari rumus V sama dengan lambda dikali F. Maka F sama dengan V dikali lambda. V cepat rambat gelombang 342 dibagi lambda 0,72. Maka F didapatkan 475 Hz. Nah, itu. Nah, semoga paham ya. Materi selanjutnya adalah hukum Mersenne. Nah, hukum Mersenne ini biasa dipakai pada alat musik seperti senar atau dawai. Nah, dalam hukum Mersenne ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, rumusnya ya. Rumus dalam hukum Mersenne ini di mana frekuensi sama dengan 1/2 L dikali akar F dibagi luas permukaan dikali panjang massa jenis dawai. Nah, jadi F itu adalah frekuensi dawai, satuannya Hertz. L adalah panjang dawai, satuannya meter. F besar itu adalah tegangan dawai, satuannya Newton. Dan Rho itu adalah massa jenis dawai, satuannya kilogram per meter kubik. Sedangkan A sama dengan luas panjang dawai, satuannya meter persegi. Nah, kita ke contoh soalnya. Pernyataan yang benar tentang hukum Mersenne adalah A. Senar besar, frekuensi kecil. B. Senar semakin pendek, frekuensi semakin rendah. C. Semakin besar tegangan senar, frekuensi semakin tinggi. D. Semakin panjang senar, frekuensi semakin tinggi. Maka jawabannya adalah C. Kenapa C? Karena kita kembali ke rumus yang tadi ya, di mana tinggi rendahnya nada yang dihasilkan dawai itu akan berbanding terbalik dengan panjang senar. Dan berbanding terbalik dengan akar luas panjang penampang senar, dan berbanding terbalik pula dengan akar massa jenis senar. Tapi dia akan berbanding lurus dengan akar tegangan senar. Jadi pernyataan yang benar adalah C. Semakin besar tegangan senar, maka frekuensinya juga akan semakin tinggi. Karena tegangan senar dan frekuensi itu berbanding lurus. Mereka paham? Nah, materi selanjutnya adalah tentang pemantulan bunyi.
Nah, pemantulan bunyi itu akan mengalami pemantulan jika bunyi itu mengenai benda yang bisa memantulkan bunyi. Nah, makanya kalau kita sedang berbicara di kelas, biasa atau di ruangan yang lebih sempit ya atau yang lebih kecil, maka pemantulan itu akan lebih sering terjadi. Nah, apa manfaat pemantulan bunyi? Pemantulan bunyi dimanfaatkan satu untuk mengukur cepat lambat bunyi, yang kedua untuk mengukur kedalaman laut, yang ketiga untuk mengukur panjang lorong gua, yang keempat mengetahui kadar ikan di bawah laut, yang kelima menyelidiki lapisan bumi, dan yang keenam menyelidiki kerusakan logam. Nah, di dalam pemantulan bunyi kita mengenal ada jenis-jenis bunyi pantul ya, ada 3. Yang pertama adalah gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas. Yang kedua, gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai diucapkan. Sedangkan bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli diantaranya itu dipengaruhi oleh jarak pantul yang sangat dekat. Untuk pemantulan bunyi, rumus yang ada biasanya perhitungannya kita mengukur kedalaman laut. Kedalaman itu rumusnya adalah S sama dengan V dikali T dibagi dengan 2, di mana V itu adalah cepat lambat bunyi dan T adalah waktu. Jadi S sama dengan V dikali T dibagi 2. Contoh soalnya, dalam pencarian kapal karam, pantulan getaran gelombang ultrasonik oleh kapal diterima 1,4 second setelah dipancarkan. Kelajuan rambat bunyi di air laut adalah 1400 meter per second. Kapal karam tersebut berada pada kedalaman berapa? Nah, maka lihat diketahuinya T, waktu. Nah, kapal itu menerima gelombang ultrasonik dalam waktu 1,4 second, maka T-nya 1,4. Nah, lalu dia kelajuan cepat lambat bunyi di air laut 1400 meter per second, maka itu adalah V. Yang ditanyakan adalah berapa kedalaman. Maka kedalaman adalah lambangnya S, maka S sama dengan V dikali T dibagi 2. V-nya 1400 dikali T-nya 1,4 dibagi 2, maka dapat hasil 980 meter kedalaman kapal yang karam tersebut. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga materi singkat ini dan serba terbatas ini setidaknya bisa dipahami ya, dan semoga bermanfaat. Semangat terus. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.